Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sekarang bertemu dengan saya karena Kang Epo sedang berhalangan. Di sini saya ingin ngebahas tentang orang yang kontroversial ya, yaitu Abu Janda atau Permadi Arya atau mungkin kita sebut Abu Jendes ya. Sebenarnya nggak enak juga kita ngebahas tentang dia, tapi karena dia sedang menjadi sorotan, karena dihujat oleh banyak pihak mengenai penistaan agama. Mungkin banyak yang penasaran juga nih, Abu Janda ini asal-usulnya seperti apa gitu kan. Berdasarkan artikel yang dimuat Tribun Timur, akhirnya terungkap ini pekerjaan Abu Janda sebelum terkenal dan alasan dia dipecat Sabtu 16 Desember 2017. Ini berita udah cukup lama juga ya, tapi mungkin nggak semua orang tahu gitu kan. Di sini diungkapkan bahwa Abu Janda sebelum menjadi seperti ini, dia berprofesi sebagai karyawan di perusahaan Jepang. Lalu dia membuat sebuah toko fiksi di media sosial bernama Abu Janda All Bollywood. Kalau memang toko fiksi, apa bedanya ya Abu Janda sama Upin Ipin? Tapi kan toko fiksi ini biasanya kan dibuat untuk menghibur ya. Tapi kenapa ini malah menjadi toko fiksi yang selalu mencari masalah gitu kan? Yang bikin onar gitu. Atau jangan-jangan Abu Janda ini adalah alat propaganda yang kini digunakan oleh orang di balik tirai. Menggunakan media dan toko fiksi untuk propaganda mungkin hal yang biasa dilakukan ya. Jadi udah biasa ya kalau misalnya ada sebuah tokoh yang sengaja dibuat untuk menjadi alat propaganda, itu bisa jadi gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih siapa orang di belakang layar yang menjadi dalang dari tokoh fiksi tersebut. Kalau memang Abu Janda adalah tokoh fiksi atau rekaan yang kini sedang dimunculkan sebagai alat propaganda, apa yang dipropagandain? Gak ada. Secara rakyat jelata udah enak dan malas lihat orang ini. Lalu untuk apa gitu kan? Jawabannya cuma satu, pengalihan isu. Statistik di channel ini misalkan, video tentang Abu Janda sudah pasti meraih banyak view. Padahal udah jelas kita enak lihat dia, dengar komentarnya gitu kan. Jadi memang kita harus alert atau siaga. Komentar nyinyir ala Abu Janda adalah pertanda kita sedang dialihkan dari isu yang lebih penting. Abu Janda bertugas mengalihkan kita dari isu yang membahayakan para dewa Olympus. Sehingga kita fokus pada isu-isu yang jauh dari tanah Athena. Lihat aja kisah anak Pak Lurah atau Madam Bansos. Mana ada Abu Janda ikut komentar di sana? Karena kalau Abu Janda ikut berkomentar, masyarakat itu akan terarahkan ke situ gitu kan. Jadi saat Abu Janda mengeluarkan suara di Roma, selalu ingatlah sesungguhnya di tanah Athena itu sedang terjadi kegaduhan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, judul menarik nih di pojok 1. Jadi buzzer Jokowi di Pilpres 2019, Abu Janda digaji bulanan dengan nominal besar. Abu Janda alias Permadi Arya mengaku jadi influencer atau buzzer Jokowi selama kampanye Pilpres 2019. Abu Janda digaji bulanan dengan nominal besar. Jadi omongan itu dia sampaikan di video acaranya belak-belakan katanya. Jadi wajar ya kalau misalnya dia memutuskan berhenti juga jadi karyawan di perusahaan Jepang. Jauh banget, nggak bisa dibandingin. Bahkan di berita ini nanti disebutin juga itu ada bahwa kenapa Abu Janda tidak ditawarin komisaris di BUMN ini dan itu. Ya karena sangat besar gaji yang didapetin. Ini kita coba simak dulu ya. Dalam video itu Permadi Arya mengaku giat di media sosial sejak 2015. Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme ISIS dan radikalisme yang berkembang khususnya di media sosial. Tak cuma itu, belakangan dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia, kata dia di video itu. Nah, saya sih nggak percaya ya. Banyak kok. Bukan cuma Pak Jokowi, saya kira semua orang yang maju ke konstelasi perpolitikan nasional, ya semua mendapat serangan yang sama. Ini kan buah dari transparansinya media digital kita. Internet sudah semakin canggih, semakin kesini. Jadi saya kira ya ini sih alasan yang dibuat saja untuk melakukan pembenaran. Dan pada tahun 2018 lalu, tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya mengaku dibayar bulanan dengan nominal besar. Tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya. Kira-kira berapa, Dik? Ya pasti lumayan lah. Kalau dia menyampaikan bahwa karena itulah
dia tidak ditawari jabatan-jabatan strategis di BUMN. Iya, berarti pendapatan yang dia dapatkan jelas-jelas minimal setara gitu kan, atau mungkin lebih besar. Minimal setara komisaris BUMN. BUMN. Atau lebih besar. Komisaris BUMN berapa kira-kira rata-rata penghasilan komisaris independen atau komisaris yang ditempatkan oleh pemerintah? Karena dia sampai bilang gini, pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya bisa makan syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Nah, kalau dibilang jackpot itu kan, itu istilah apa itu ya? Istilah judi ya? Wow, luar biasa. Permadi Arya menggunakan istilah judi. Apa suka main judi juga? Janganlah, jangan negative thinking. Itu bahasa yang otomatis keluar biasanya memang benar begitu gitu. Ini Kang, gaji BUMN. Nah, Gaji BUMN perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia menawarkan gaji 8 juta untuk fresh graduate dan 12 juta untuk pegawai baru. Kalau yang komisaris langsung aja. Ini kan jabatannya udah pasti komisaris kalau tim sukses itu nggak mungkin jadi staff. senior manager bisa dapat gaji belasan hingga puluhan juta rupiah. Itu paling tinggi itu ya. Ya kalau misalnya di antara jajaran itu di belas-belas juta ya mungkin dia udah jelas pasti di atas itu. Puluhan kan tadi Ya. Belasan sampai puluhan. Ya, apalagi dengan istilah tadi jackpot ya. Jackpot berarti kan sesuatu yang dapatnya wow gitu. Nah itu fantastis. pengalaman Dika kalau dapat jackpot itu berapa kali lipat? Ya saya sih nggak pernah mendapat jackpot. Wah, Maksudnya nggak kejebak ya biasanya kan ya begitu ada istilah wah dapat jackpot nih berarti benar-benar di luar prediksi gitu ya pasti jauh berlipat-lipat 10 kali minimal biasanya ya, bisa ya. bisa Jadi kalau tadi puluhan anggaplah puluhan itu 10 misalkan. Nah, ini angka kecilnya itu. Jackpotnya 10 kali lipat berarti 100 juta. ya 100 juta atau minimalnya 50 juta juga kan udah wah tuh jatah influencer kan wow gitu kan. Iya bisa sekali posting 10 juta. Ya karena hitungannya kan kalau yang seperti itu kan tidak mempunyai satuan yang jelas apakah itu per postingan ataupun apa. Kalau per postingannya nilai apa disebutkannya nilainya kecil tapi kalau dihitungnya per postingan kan udah berapa kali lipat. Iya. Yang saya dengar sempat beredar informasi itu gitu, satu posting 10 juta. Sehari sekali posting satu aja minimal. Kali 30 berapa tuh? 10 kali 30 300 juta. Ya, wajar ya. Wajar Kemudian menolak posisi strategis karena itu mungkin lebih jelas hanya bermodalkan nulis-nulis dan malah bisa jadi bahannya pun disokong. Ini bahannya posting gitu kan. pasti semua sudah terkenal. Selain gaji bulanan, ini jadi dapat gaji bulanan, kemudian selama kampanye dia ikut keliling ke berbagai kota di tanah air bahkan hingga luar negeri. Iya, saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang katanya. Iya, sampai ke Hong Kong dan Jepang. Mantap. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Nah, Itu untuk kontrak kampanye. Iya. Pasti berakhir kontrak Iya, kampanye. bener. Tapi kalau untuk kontraknya, ada kontrak yang baru lagi pasti kan. nggak diceritain. Nah, itu yang Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu nggak benar, kita dah dibubarin. Kata lulusan University of Wolverhampton, Inggris. Wow, lulusan Inggris rupanya. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lain. Nah, itu cerita mati-matiannya siapa? Abu Janda Aka Permadi Arya ini membela mati-matian Pak Jokowi. Karena duit, jelas. Ya, betul. Uang. Nomor 1 UUD ujung-ujungnya uang. Nomor 2 uang juga. Karena kalau D-nya decking bingung juga ya nyebutinnya ya. Ya soalnya kan terkadang orang-orang berharap selain dari nominal relasi itu diperlukan juga untuk pengamanan dia gitu kan. Ya jelas lah selalu jadi posisi kontradiksi otomatis kan rentan untuk diserang secara jalur hukum. Otomatis ya mereka juga harus punya imunnya, vaksinnya gitu kan untuk di situ. Ya mungkin vaksin keamanan gitu ya, vaksin perlindungan. Vaksin perlindungan. Luar biasa ya.
Karena menariknya adalah bahwa hari ini agak berbeda ketika biasanya kan cuma 1-2 yang melaporkan Abu Janda ini. Ini sekarang semuanya bersuara. Semua partai minus PDIP tegas gitu ingin Abu Janda diproses Bareskrim. NU, Muhammadiyah, KNPI bahkan yang melaporkan. Nah, ini hal baru ketika diserang, ketika didorong oleh semua pihak untuk segera diproses. Jadi kalau Abu Janda masih lolos juga dari jerat hukum yang kali ini, berarti Tanda tanya besar. pelindungnya luar biasa hebat. Iya, Gitu. yang buktinya udah jelas gitu kan, yang menggugatnya juga aduh dari mana-mana gitu. Jangan hanya disebut oh ini yang menuntut itu bagian oposisi saja, kan tidak juga gitu kan. Enggak. Gitu karena di NU, sini PAN, Demokrat, Nasdem pendukung pemerintah. karena yang disinggungnya kan umat Islam secara global. Ya, ya. Gitu. Nah, kalau di video Her Subeno Point itu saya tonton, memang ada indikasi disinyalir memang pelindungnya adalah. Apakah benar yang dipaparkan oleh Her Subeno itu? Tentu ini yang akan kita ketahui nanti. Mungkin tidak bisa hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau setelah Pilpres 2024. Setelah berbagai kepentingan akhirnya memudar terhadap Abu Janda ini. Ya kita tunggu saja kabarnya ya Dik. Mudah-mudahan rasa keadilan masyarakat terpenuhi hari ini. Amin, betul. Oke. Ya sahabat semua pasti paham lah ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.